Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Muhammad Akbar Anugrah dengan NPM 220705105 dan juga Putri Wulandari. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat. Proyek yang kami buat itu bertemakan mengenai wartel untuk di webnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk gambaran project yang telah kami buat. Di sini kami membuat projectnya itu untuk membuat gedungnya itu kami menggunakan 3 gedung dan juga ada 45 PC. Di sini kami juga menggunakan model, ada cloud PT juga, cloud dan juga yang pasti server. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama-tama kita buat dulu hal-hal yang perlu kita buat kayak server, PT-nya, modem, dan routernya kalian bebas ya, karena di sini saya menggunakan atau membuatnya untuk 3 gedung, maka saya menggunakan 3 router. Lalu untuk switchnya di sini saya membuat 2 di tiap routernya. Nah, untuk di PC-nya itu kami menggunakan 45 PC. Nah, untuk PC di setiap switchnya itu tiap gedung tuh berbeda sih. Untuk di gedung yang A ini dia menggunakan 16 PC, gedung B menggunakan 15 PC, gedung C menggunakan 14 PC. Nah, untuk di gedung A, kami menggunakan kelas C. Untuk gedung B menggunakan kelas B, untuk di gedung C kami menggunakan kelas A. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, setelah kita buat semua ini, kita lakukan pengkabelan terlebih dahulu. Nah, jadi kita lakukan ke pengkabelan di tiap Oke, router, PC, server yang telah kita buat. Misalkan kita mau pengkabelan, misalkan kita mulai dari PC dulu nih, bebas sebanyak kabel. Menurut saya lebih mudah dari PC. Jadi pertama kita dari PC ke switch. Nah, untuk pengkabelan dari PC ke switch menggunakan kabel strike. Nah, untuk switch ke router menggunakan kabel strike juga. Nah, dan sedangkan untuk pengkabelan antar router kita menggunakan kabel cross. Setelah itu router ke modem menggunakan kabel strike. Nah, untuk modem ke cloud itu menggunakan kabel cross. Selanjutnya untuk cloud ke server menggunakan kabel strike. Setelah kita buat semua, lanjut untuk melakukan konfigurasi pada IP. Pertama, kita pilih dulu router. Misalkan kita mau konfigurasiin ke router ke switch-nya nih. Pertama kita masuk ke router 0. Router yang mau kita ini, kita pilih CLI. Setelah itu kita konfigurasiin di sini. Kita melakukan konfigurasi di sini. Setelah selesai kita melakukan konfigurasi, kita lanjut di config. Nah, setelah kita masuk ke config, karena di sini kita melakukan konfigurasi IP yang di switch ini kita menghubungkannya dengan fast ethernet 0/0. Nah, jadi kita pilih ini. Nah, setelah itu isinya kan ada IP address, subnet, subnet. Nah, di sini kita pilih dulu di IP address ini. Nah, di IP ini kita masukin IP yang telah kita konfigurasiin di CLI tadi ini. Kita masukin ke IP sini. Di sini karena di gedung A ini kami menggunakan kelas C, maka saya memasukkan IP yang sesuai untuk di kelas C. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya itu yaitu IP 192.168.1.1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik ke sini. Nanti secara langsung akan muncul subnet masnya. Jadi kita tinggal perlu ngetik. Oke, setelah kita hubungkan, kita klik. Sudah klik on, lanjut untuk setting di fast ethernet 1/0. Nah, fast ethernet 1/0 ini untuk di switch yang sebelahnya. Tadi kan kita di 0/0 itu untuk di sebelah sini. Kalau yang 1/0 untuk di sebelah sini. Kalau sudah kita ini sama kayak tadi,
kita CLI lagi, kita setting lagi di CLI. Lanjut di sini kita masukin IP yang telah kita setting di CLI tadi itu. Nah, di sini IP itu 92.168.2.1. Ingat ya, karena di sini kita di gedung A menggunakan IP kelas C, jadi kita harus benar sama masukin IP-nya, harus kelas C semua. Nah, setelah itu kita klik subnet atasnya. Kalau sudah semua, kita klik on. Nah, nanti untuk apa ya, untuk gambarannya kalau misalkan kita sudah selesai setting semua, nanti di sini di switch ini dia bakal apa ya, kayak berubah. Jadi sebelumnya kan ini sebelum disetting kan dia pasti berwarna merah. Kalau udah kita setting dia nanti bakal berubah jadi berwarna oranye dulu dalam lagi diproses gitu. Nah, setelah udah diproses nanti dia berubah jadi warna hijau. Kalau sudah berwarna hijau berarti menandakan konfigurasinya setelah selesai, setelah benar. Nah, kalau sudah misalkan kita sudah selesai nih di konfigurasi IP di switch bus ini, di IP bus ini konfigurasinya sudah selesai. Kalau selesai kita lanjut untuk setting di PC-nya. Nah, pertama kita pilih PC yang bebas ya, PC berapa, tapi yang penting sesuai dengan switch yang kita buat. Misalnya kita udah membuat untuk udah menyelesaikan konfigurasinya di sebelah sini nih, berarti kita bebas untuk milih PC yang di sekitaran sini aja, bebas misalnya ini PC ini atau PC ini. Sekarang kita pakai PC ini dulu nih. Kalau udah kita pilih di IP configuration, lalu kita masukin di DHCP ya. Nah, jadi kalau kita udah di desktop ini, nah, jadi untuk tampilan awalnya sebenarnya seperti ini. Dia nanti bakal kayak gini, bakal statik. Ini kenapa interface-nya pas Ethernet 0, karena dia terhubung dengan switch yang di switch ini kan terhubungnya dengan pas Ethernet 0. Jadi dia ngikut di switch ini. Nah, ini untuk tampilan awal seperti ini. Nah, kalau sudah kita setting tadi kan, kita sebenarnya nggak perlu buat-buat lagi. Kita tinggal klik di HCP-nya. Jadi nanti dia secara otomatis bakal merequest IP yang udah kita setting dari router ke switch-nya ini. Nah, karena di sini menggunakan IP kelas C, nanti di PC-nya tuh bakal muncul untuk IP kelas C semua. Ini contohnya untuk IP di PC 1 dia bakal muncul 192.168.1.4. Nah, ini dia sesuai. Ini udah kita setting ya, ini default gateway-nya itu untuk default gateway-nya di DNS server itu udah kita setting di CLI yang ada di router ini. Nah, sama semuanya juga sama, kita setting dulu semua baru udah kita masukin di HCP-nya. Kalau udah selesai semua, nah untuk kelas B, kelas kelas A, kelas IP kelas C, kelas IP kelas B, IP kelas A itu sama semua sebenarnya untuk membuat konfigurasinya. Cuman dia bedanya di IP-nya. Jadi IP-nya itu beda. Untuk di kelas B nih soalnya, kita misalkan masuk di kelas B nih, dia pakai IP 128. Ya sesuaiin aja. Ya IP kelas B berapa, IP kelas A berapa. Kalau sudah di setting semua, sudah selesai semua nih, kita lanjut untuk konfigurasiin dari router ke router. Nah, ini beda ya sama router ke router. Nah, untuk di router ini kita nggak perlu pakai CLI, kita tinggal masuk di pas Ethernet ini. Nah, kita buat IP-nya dulu. IP-nya itu misalkan nih kita mau pakai ini nih, IP ini 192 nih. Udah kita buat bebas IP-nya. Udah kita buat nih misalkan 192.168.10.1. Nah, udah biasa klik ini lalu on. Nih kenapa di sini pilihnya pas Ethernet 70 karena di sini penghubung apa gimana ya? Karena di sini di gedung A ini, di gedung A kelas IP kelas C ini dia penghubungannya itu menggunakan pas Ethernet 7/0, makanya kita mengisinya di sini. Nah, sama kita juga buat di router sebelah sini juga. Nah, cuman dia sama IP-nya, yang dibedakan itu adalah ujungnya. Tadi kan yang untuk di router 0 dia ujungnya itu menggunakan ujungnya kan 1. Nah, tadi kalau kalau di router 1 itu dia ujungnya 2. Nah, jadi IP-nya sama, cuman beda ujungnya aja. Sama harus buat sebelah masuk terus kalau udah off. Nah, di kalau udah dia bakal apa ya? Bakal nunggu terus langsung berubah jadi warna hijau gitu. Lanjut, kalau sudah kita hubungin sama aja kayak tadi
ke router yang 2 ke router 2 ke router 1. Nah, sama kayak tadi kita masukin. Nah, di sini kalau di router 1-nya kan untuk ngehubungin ke router 2-nya kita pakai pas Ethernet 8.0. Kita samain masukin IP-nya gitu. Tadi kan dia IP-nya 1. Nah, masukin lagi di sini 2. Di sini kita masukin lagi 3 misalkan. Nah, gitu ya. Nah, 2 gitu. Enggak masalah, bebas. Karena juga IP-nya ada beda dia di sini. Kalau di sini kan dia 1, tapi di sini dia satunya buat untuk yang di router 2-nya. Nah, sama kalau udah nanti dia bakal apa ya? Hijau semua gini sih. Itu untuk konfigurasi di routernya. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa cek ya dia kayak error enggaknya dari router ke switch. Kita lihat dulu. Dari tuh dia bakal sukses gitu. Nanti tandanya kita sudah benar mengkonfigurasikannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di routing. Nah, ini untuk menghubungin si apa ya, misalkan kita mau menghubungin dari PC sini ke PC sebelah sini. Nah, itu pertama kita masukin dulu IP-nya. Di sini kan tadi kita pilih config, lalu kita pilih RIP, terus kita masukin switch-nya, IP switch-nya. Misalkan di sini nih. Di sini kan kita IP switch-nya 168.1.1. Nah, kita masukin di sini 0 karena dia untuk di gateway, default gateway-nya sebagai apa ya, gerbangnya gitu loh. Ya udah, tadi kan di sini kita masukin di sini IP yang 192.1.0.1 ini IP switch yang ada di router 0. Nah, yang untuk sebelum ini untuk IP default gateway-nya. Ini semua IP gateway-nya. Yang ini IP gateway switch, ini switch juga, ini untuk router. Nah, udah kita terus kita buat tambahkan sama juga ini di router juga kita buat juga kayak gitu ya. Ini nyesuaiin IP switch sama IP router yang ada di router satu ini semua sama juga semua. Kalau udah kita tambahkan terus kita cek, misalkan kita cek nih dari PC ini ke sini gitu ya. So dia bakal sukses gitu. Jadi sama misalkan dari sini ke sini, dari sini ke sini ke sini gitu. Tuh bisa gitu kan. Dari sini ke sini bisa. Kita lihat lagi nih ya. Tuh, tuh. Lanjut. Sekarang kita dari sini ke sini kayak tadi nih. Tuh dia langsung bisa gitu kan. Nah, itu berarti kita menandakan untuk penghubungan gateway-nya itu kita udah benar. Nah, untuk penjelasan mengenai penghubungan servernya, untuk menghubungi server nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Izin memperkenalkan diri, nama Putri Wulandari dengan NPM 22070510020. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu kita masuk ke router 2 yang dimana terletak pada fast Ethernet 8/0 yang mempunyai IP 192.167.10.2. Jangan lupa kita klik on. Kemudian kita ke server, dimana server ini juga memiliki IP address-nya 192.168.30.2 dengan default gateway-nya 192.168.30.1 dan DNS servernya itu 888. Coba kita ping dari server
ke router 2. Oke, sukses. Kemudian selanjutnya untuk modem ini tidak perlu dilakukan konfigurasi. Call ini kita pergi ke DSL. Nah, di sini kita harus memilih sesuai dengan apa yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan modem 4 dan Ethernet, maksudnya Ethernet 6. Kemudian kalau udah bener itu kita add. Bisa dilihatnya dari port yang digunakan oleh cloud ini dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian coba kita ping juga dari server ke router. Sukses. Dari server ini ke PC. Sukses juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke web, yang dimana web itu kita memakai IP konfigurasi si servernya ini. Kita salin aja. Sebelumnya juga kita udah ngebuat indeks HTML di sini. Coba kita masukin ke salah satu PC. Kemudian kita ke web browser. Kemudian kita ketikkan IP dari server yang sebelumnya kita salin, kemudian kita go. Nah, maka akan muncul kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.